Pemuda dari suku api merah itu ketakutan. Dia merasakan darah membara miliknya mulai membeku. Tubuhnya kaku dan dia tidak bisa bergerak. Selamatkan aku. Pemuda dari suku api merah itu berteriak ketakutan. Bunuh. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan. Kilatan tombak itu menembus dan membunuh si jenius dari suku api merah. Seorang kesayangan surga yang tidak lebih lemah dari Liu Sangkai telah tumbang begitu saja. Bocah, kau mencari kematian. Sialan. Seketika, terdengar raungan kemarahan. Banyak anak ajaib dari klan api merah menatap Lu Ming dengan marah. Pemuda dari suku api merah itu memiliki status yang luar biasa di suku api merah. Dia sangat berbakat, namun, dia telah tumbang di tangan Lu Ming. Para anggota suku api merah dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi, pergi, teriak Lu Ming. Dia melambaikan rantai es terus-menerus dan mereka terbang menuju pemuda suku Scarlet Flame yang mengepung An Hai dan yang lainnya. Para pemuda suku Scarlet Flame terkejut dan menghindar. An Hai dan yang lainnya juga melepaskan diri dan bergabung dengan Lu Ming, menyerang maju bersama. Bunuh dia, bocah itu harus mati. Yang lain bisa mengelilinginya dan tidak membunuhnya. Bunuh bocah itu dulu. Yan Shen, yang sedang bertarung dengan Bing King, berteriak. Bus, dan EBSP, Wash. Satu persatu, para pemuda suku Scarlet Flame menyerang Lu Ming. Beberapa dari mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Boom! Di depan Lu Ming, ada seorang pemuda setinggi 3 meter dari suku api merah. Tinjunya seberat gunung, dan diarahkan ke Lu Ming. Sangat kuat, Lu Ming terkejut dan dengan cepat mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya. Dentang, pukulan lawannya mendarat di tombak panjang, menyebabkannya bergetar hebat. Lu Ming merasakan tekanan luar biasa menekannya. Sosok Lu Ming mundur dengan cepat, dan dia merasa lengannya akan terbelah. Dia memuntahkan seteguk darah. Kuat, pemuda dari klan Scarlet Flame ini, yang tingginya lebih dari 3 meter, sangat kuat. Lu Ming merasa bahwa kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Bing King. Di dalam klan Scarlet Flame, ada banyak favorit dan ahli surga. Tidak heran mereka adalah klan terkuat di galaksi Qin Tian. Tanpa diragukan lagi, mereka juga merupakan kekuatan terkuat. Bocah, aku akan menggiling tulangmu dan menyebarkan abumu. Bunuh mereka semua. Aku akan membunuh mereka semua. Apakah kamu masih ingat giok darah naga hitam yang aku serap di alam rahasia naga hitam? Kata rumus kuantitas. Giok darah naga hitam, mungkinkah kau sudah memurnikan energi giok darah naga hitam? Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Benar, setelah bertahun-tahun, aku telah memurnikan semua energi giok darah naga hitam. Aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Energi ini sangat kuat. Bahkan jika kau mengolah 5 api ilahi, itu akan cukup bagimu untuk mencapai alam dewa sejati dalam waktu singkat. Benar, sangat berbahaya untuk mencoba menerobos selama pertempuran besar. Jika kau tidak berhati-hati, kau mungkin mengalami penyimpangan ki dan mati karena ledakan. Rumus kuantitas mengatakan, aku pasti akan mencoba. Tolong transfer energimu kepadaku. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Bukannya dia belum pernah mencoba menerobos selama pertempuran besar sebelumnya. Dia punya banyak pengalaman. Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Mari kita mulai. Begitu karakter, ukuran, diucapkan, Lu Ming merasakan bahwa karakter, ukuran, di lautan kesadarannya bersinar. Kemudian, gelombang energi yang sangat besar menyembur keluar dari karakter, ukuran, dan mengalir deras ke tubuh Lu Ming. Energi ini sangat murni dan dapat diubah menjadi kekuatan ilahi dalam sekejap. Sempurnakan, sempurnakan. Lu Ming mengedarkan mantra 1000 dao alam semesta dengan panik dan mulai memurnikannya. Energi ini dengan cepat diubah menjadi kekuatan ilahi Lu Ming. Api ilahi di dantian Lu Ming tumbuh semakin kuat. Dalam sekejap, basis kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam dewa Void tingkat 8. Kemudian, dengan ledakan, tubuhnya tampak meledak, dan auranya tiba-tiba melonjak. Alam Dewa Void tingkat 9. Hanya dalam waktu sekejap, kultivasi Lu Ming telah maju dari Alam Dewa Void tingkat 8 ke Alam Dewa Void tingkat 9. Kau telah menerobos. Bagaimana mungkin? Yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan mengalami terobosan dalam kultivasinya dalam situasi seperti itu. Bahkan jika aku menerobos, aku tetap akan mati. Pemuda setinggi lebih dari 3 meter dari suku Scarlet Flame itu meraung dan menyerang Lu Ming lagi.
Bakat-bakat lain dari suku Scarlet Flame juga menyerang Lu Ming. Total ada 9 ahli yang menyerang Lu Ming. Bunuh! Semangat juang Lu Ming membumbung tinggi. Ia mengayunkan tombak panjangnya terus-menerus, beradu dengan lawannya. Namun, meskipun basis kultivasi Lu Ming telah menembus level Dewa Void tingkat 9, ia masih belum sebanding dengan begitu banyak keajaiban klan Scarlet Flame dalam pertarungan langsung. Ia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya dengan menerobos ke alam dewa sejati dia dapat membunuh jalan keluarnya. Serang, 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 terus serang. Lu Ming meraung dalam hatinya dan terus memurnikan energinya. Kultivasinya mendekati puncak level dewa virtual, tetapi tidak semudah itu untuk menerobos ke level dewa sejati. Sekte luar dari Sekte Kongsuan memiliki aturan bahwa jika seorang murid sekte luar dapat mencapai alam dewa sejati dalam waktu 1.000.000 tahun, mereka dapat menjadi murid sekte dalam. Namun, masih banyak orang yang tidak dapat mencapai alam dewa sejati dalam waktu 1.000.000 tahun. Dari sini, orang dapat melihat kesulitan mencapai alam dewa sejati. Bahkan dengan energi dari formula, kuantitas, tidaklah realistis bagi Lu Ming untuk segera menerobos ke level dewa sejati. Ayo, ayo, aku akan meminjam kekuatanmu untuk menerobos ke alam dewa sejati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kegilaan. Semangat juangnya tampak membara. Cahaya tombak dan rantai es bertarung melawan 9 favorit surga muda teratas dari suku api merah. Meskipun Lu Ming benar-benar tidak diuntungkan dan terus-menerus terluka, batuk darah, dia sebenarnya mampu menahan serangan itu. Di sisi lain, para pemuda dari Akademi Iblis Unik sedang bertarung dengan orang-orang dari Sekte Pedang Abadi di bawah pimpinan Liu Sangkai. Liu Sangkai sedang bertarung dengan pemuda berpakaian hitam. Saudara Xuan, mengapa kamu begitu kejam? Liu Sangkai mengirim pesan kepada pemuda berpakaian hitam itu. Sebagai teladan dari 3 sekte penguasa, mereka saling mengenal. Kami telah mengambil misi yang berbeda, jadi kami tentu harus melakukan bagian kami. Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan dingin. Bagaimana dengan ini, Saudara Xuan, aku akan menyerah pada misi ini. Selama kamu menunjukkan belas kasihan, aku dapat membantumu membunuh bocah itu. Liu Sangkai mengirim transmisi suara kepada remaja berpakaian hitam itu. Dia kemudian menatap Lu Ming dengan tatapan membunuh. Lu Ming benar-benar telah menerobos pada saat kritis. Ini membuat Liu Sangkai semakin takut pada Lu Ming. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Lu Ming karena tingkat pertumbuhan Lu Ming mengejutkannya. Kau tampaknya benar-benar ingin membunuh bocah itu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan penuh minat. Itu benar, biar ku beritahu, bocah itu berasal dari Sekte Kongsuan. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Seperti yang kau lihat, dia hanya di alam dewa yang kosong, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika dia tumbuh dewasa, aku khawatir bahkan para jenius dari 3 penguasa tidak akan menjadi tandingannya. Aku tidak mencoba menakut-nakutimu, kata Liu Sangkai. Mata pemuda berjubah hitam dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan juga berbinar. Tingkat kultivasi Lu Ming berada di level dewa virtual, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Sejujurnya, dia sangat terkejut. Dia belum pernah melihat dewa virtual dengan kekuatan tempur seperti itu. Sekte Kongsuan sudah menjadi sekte teratas dari 10 sekte teratas. Munculnya seorang jenius seperti itu memang merupakan ancaman besar bagi 3 pasukan penguasa. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka Liu Sangkai akan menyerangnya saat ini. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada suku api merah, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia mengira Liu Sangkai akan mencoba menyelamatkan hidupnya. Dia tidak menyangka Liu Sangkai akan tiba-tiba menyerangnya. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Lu Ming hanya bisa menggunakan baju besi Crimson Gold 9 tingkat dengan kekuatan penuh untuk melawan. Boom! Segel hitam besar Liu Sangkai mendarat dengan keras di tubuh Lu Ming, menghasilkan ledakan keras. Baju besi Crimson Gold 9 lapis di tubuh Lu Ming bergetar hebat dan kemudian meledak. Tubuh Lu Ming bagaikan bola meriam, menghantam meteorit besar dan menghancurkannya. Bahkan orang-orang dari suku api merah pun tercengang. Liu Sangkai, bukankah dia ada di pihak Lu Ming? Mengapa dia tiba-tiba menyerang Lu Ming? Namun, mereka hanya tercengang sesaat.
Dua ahli suku api merah bergegas menuju meteorit yang telah dihancurkan Lu Ming, ingin membunuhnya sepenuhnya. Namun pada saat ini, energi yang mencengangkan meledak dari asteroid tersebut. Aura ini sangat menakutkan. Aura ini membentuk tekanan yang sangat kuat yang membuat semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Bus! Sinar cahaya tombak sebesar gunung menyapu dan menyapu ke arah dua ahli suku api merah. Bang! Bang! Dua ahli suku api merah itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka diledakkan oleh cahaya tombak. Bagaimana mungkin? Yang lainnya terkejut. Meskipun dua ahli suku api merah itu tidak sekuat Liu Sangkai, jarak mereka tidak terlalu jauh. Namun, mereka terbunuh dalam sekejap. Boom! Meteorit itu bergemuruh dan sesosok tubuh melesat keluar. Itu adalah Lu Ming. Pada saat ini, energi ilahi mendidih di tubuh Lu Ming, terbakar seperti api. Gelombang tekanan yang kuat terus-menerus dipancarkan. Ya Tuhan, ini adalah tekanan dari dewa sejati. Dia berhasil menerobos. Anak ini berhasil menerobos lagi. Seseorang berteriak tak percaya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Bukankah Lu Ming baru saja berhasil menerobos? Mengapa dia berhasil menerobos lagi? Satu terobosan masih dapat diterima. Mungkin saja kultivasi asli Lu Ming berada di puncak dan wajar baginya untuk menerobos. Namun, bagaimana mungkin baginya untuk terus menerobos dari tingkat dewa virtual ke tingkat dewa sejati? Ini, mata Liu Sangkai membelalak. Ia pikir ia sedang bermimpi. Ia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming dengan satu pukulan, tetapi Lu Ming juga telah menerobos. Ia merasa pikirannya sedang linglung. Liu Sangkai. Tatapan dingin Lu Ming menyapu ke arah Liu Sangkai. Ia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang dingin, menyebabkan Liu Sangkai menggigil, "No, felt Om. Liu Sangkai, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena seranganmu tadi, aku tidak akan menerobos, hehe." Lu Ming mencibir. Ia tidak berbohong. Situasi tadi memang seperti itu. Sebaliknya, serangan Liu Sangkai telah menjadi dorongan bagi Lu Ming, memungkinkan basis kultivasinya menerobos ke tingkat dewa sejati dalam sekali jalan. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Liu Sangkai hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming dengan satu serangan, tetapi dia bahkan menjadi asisten Lu Ming, membantunya menembus level kultivasinya. Dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Untuk membalas, aku akan secara pribadi mengantarmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika kamu telah menerobos? Bunuh. Pemuda dari suku Scarlet Flame, yang tingginya lebih dari 3 meter, meraung dan menyerang Lu Ming. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan melemparkan dua pukulan. Dua kekuatan tinju yang sangat panas menghantam Lu Ming. Menghadapi serangan ini, ekspresi Lu Ming dingin dan dia mengayunkan tombaknya. Boom! Tombak dan kekuatan tinju bertabrakan, dan kekuatan tinju langsung meledak. Cahaya tombak tidak berhenti dan terus menyerang pemuda suku api merah yang tingginya lebih dari 3 meter. Ekspresi pihak lain berubah saat dia mencoba menghalangi, tetapi pada akhirnya, dia mundur dan lengannya meledak berkeping-keping. Kekuatanmu. Pemuda setinggi 3 meter dari suku api merah itu membelalakkan matanya karena tidak percaya. Dalam satu gerakan, Lu Ming hanya mengayunkan tombaknya dengan santai dan dia telah melukainya dengan parah. Lu Ming baru saja menerobos ke tingkat dewa sejati. Mengapa kekuatannya meningkat begitu banyak? Kekuatan tempur seseorang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan Sen mereka, tetapi juga oleh keterampilan Sen, keterampilan rahasia, dan sebagainya. Meskipun kultivasi Lu Ming telah menembus, dia tidak memiliki terobosan dalam keterampilan dewanya. Tidak mungkin kekuatan tempurnya meningkat begitu banyak. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki 5 api suci dan 5 jenis kekuatan suci di tubuhnya. Begitu tingkat kultivasinya menembus, 5 api suci dan 5 jenis kekuatan suci semuanya akan menembus. Secara alami, kekuatan sucinya akan meningkat pesat. Kekuatan tempurnya juga meningkat beberapa kali lipat. Liu Sangkai menjerit melengking. Pada saat itu, dia menyesali tindakannya. Dia menyesal telah menyergap Lu Ming. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi dia juga membantu Lu Ming mencapai terobosan dalam kultivasinya. Dia bahkan kehilangan nyawanya.
Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Tombak panjang itu menusuk, dan Liu Sangkai terbunuh. Pergi, cepat pergi. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam dari Sekte Pedang Abadi berteriak ngeri dan berbalik untuk lari. Yang lain mengikuti. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming melolong panjang. Kekuatan suci di tubuhnya meletus, dan semangat juangnya melonjak. Lu Ming tampaknya telah berubah menjadi dewa perang. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan membantai jalannya. Cahaya tombak terus melesat keluar. Puff, puff. Dalam sekejap, 10 anggota suku Scarlet Flame, 6 anggota Akademi Iblis Bersayap, dan 6 anggota Sekte Pedang Abadi terbunuh. Suku Scarlet Flame yang telah mengepung kelompok Anhai telah sepenuhnya dimusnahkan. Pada saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa dari Sekte Kongsuan. Anhai dan 2 lainnya dengan kultivasi tertinggi dipenuhi luka-luka. Yang lainnya semuanya mati. Ini juga merupakan hasil dari para ahli suku Scarlet Flame. Jika mereka mengepung Lu Ming, Anhai, dan yang lainnya, kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Kalau tidak ada dari mereka yang akan selamat. Mereka bertiga menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming terus menyerang orang-orang dari suku Scarlet Flame, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Menggembirakan, sangat menggembirakan. Sebelum ini, dia telah ditekan. Sejujurnya, dia sangat sedih. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya melepaskan semua kesedihan itu. Dia merasa sangat bahagia. Orang-orang ini dihancurkan olehnya. Satu persatu, mereka mati di tangan Lu Ming. Mundur, cepat mundur. Kesayangan surga dari klan Scarlet Flame yang bertarung dengan Bing King tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik ketika dia melihat ini. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa mengalahkannya. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Orang-orang dari suku Scarlet Flame, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas semuanya berkumpul bersama dan berlari untuk menyelamatkan diri. Namun, Lu Ming jelas tidak ingin membiarkan mereka begitu saja. Dia mengejar mereka dengan pistol di tangannya. Dia membunuh banyak orang di sepanjang jalan, meninggalkan jejak mayat. Pada akhirnya, suku Scarlet Flame, Sekte Pedang Abadi, dan sekte lainnya semuanya meninggalkan mayat putih. Ada sekitar 150 orang di sisi lain, tetapi hanya 50 yang tersisa. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Lu Ming akhirnya menghentikan pengejarannya. Di belakangnya, Bing Qing dan yang lainnya menyusul. Mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Sekarang, hanya ada sekitar 30 orang yang tersisa dari klan Jiwa Es dan sekte lainnya. Yang lainnya semuanya mati. Pertempuran ini terlalu tragis. Saudara Lu, kali ini, semuanya berkatmu. Bing Qing menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Perjalanan ke tanah leluhur klan Jiwa Es ini semua berkat Lu Ming. Tanpa Lu Ming, mereka tidak akan bisa mendapatkan hati dingin batu giok es. Tanpa Lu Ming, mereka akan mati di tangan suku api merah bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mendapatkan hati dingin batu giok es. Saudara Bing, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Karena aku telah menerima misi ini, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Ayo keluar, kata Lu Ming. Kemudian, semua orang bergegas keluar. Di langit berbintang di luar jalan ini, para ahli klan Jiwa Es dan klan Api Merah masih saling berhadapan. Ada puluhan orang di setiap sisi. Mereka semua adalah penguasa teratas klan Jiwa Es dan klan Api Merah. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang menakutkan. Benturan aura antara kedua belah pihak membuat atmosfer di langit berbintang menjadi sangat menindas. Menurutku, klan Jiwa Es tidak perlu menunggu lagi. Kalian hanya membuang-buang waktu. Orang-orang kalian tidak akan bisa mendapatkan hati dingin batu giok es. Bahkan jika mereka berhasil, mereka semua akan mati di tangan orang-orang pilihan klan Api Merah. Seorang lelaki tua dari suku Api Merah mencibir. Masih terlalu dini bagi kalian untuk bahagia. Jangan menggigit lidah kalian sendiri nanti dan menamparkan wajah kalian sendiri. Seorang ahli dari klan Jiwa Es menjawab, "Hehe, masih belum menyerah, kalau begitu tunggu saja dan lihat saja." Lelaki tua dari suku Api Merah mencibir dengan ekspresi percaya diri. Para ahli klan Jiwa Es tidak terlihat baik. Mereka telah melihat jumlah orang-orang kesayangan surga dari suku Api Merah dan Sekte Pedang Abadi yang telah masuk.
Jumlah mereka banyak, dan ada banyak ahli juga. Jika Bingking dan yang lainnya bertemu dengan mereka, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Mereka sebenarnya sangat khawatir. Waktu berlalu dengan lambat. Dia keluar. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Mereka memiliki penglihatan yang sangat bagus dan melihat sosok bergegas keluar dari lorong. Itu suku api merah. Haha, itu adalah keajaiban dari klanku. Sepertinya klan jiwa esmu telah dimusnahkan sepenuhnya. Para ahli dari klan api merah tertawa ketika mereka melihat orang-orang dari klan api merah. Mereka semua mengira bahwa klan api merah telah keluar setelah membunuh orang-orang dari klan jiwa es. Bahkan para ahli dari klan jiwa es pun berpikir demikian. Tidak buruk, terutama sekte Kongsuan. Beberapa ahli klan jiwa es berdiskusi dengan suara pelan. Mereka di sini. Tiba-tiba, seorang ahli dari klan jiwa es melihat ke depan. Lu Ming, Bingking, dan yang lainnya berlari ke arah mereka melalui jalur meteorit. Itu dia, anak itu adalah Lu Ming. Yan Shen mengarahkan jarinya ke arah Lu Ming, matanya ganas. Tatapan semua orang tertuju pada Lu Ming secara serempak. Beraninya kau membunuh begitu banyak orang dari suku api merah. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Suku api merah menginginkan orang ini. Seorang lelaki tua dari suku api merah berkata dengan dingin. Dia melangkah maju menuju persimpangan jalan meteorit. Aura kekerasannya meledak dan mengguncang dunia. Namun, dia tidak bisa merasakannya di jalan meteorit. Lu Ming secara alami melihat para ahli dari suku api merah. Mereka berhenti di jalur mereka dan tidak keluar. Nak, keluarlah dan ikuti aku kembali ke suku api merah. Aku akan memberimu penjelasan atas kejahatanmu. Lelaki tua dari klan api merah berkata dengan ganas. Orang tua, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jika kau memiliki kemampuan, datanglah dan bawa aku. Aku akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Lu Ming berdiri di atas meteorit dan menatap sesepuh klan Scarlet Flame dengan jijik. Hal ini membuat mata para anggota suku Red Flame menjadi lebih dingin. Ini adalah tanah leluhur klan jiwa es. Aku khawatir klan Red Flame tidak memiliki kemampuan untuk membawa seseorang ke sini. Seorang ahli dari klan es juga berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan berdiri di hadapan lelaki tua dari klan Red Flame. Aura yang sangat dingin meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura keduanya berbenturan, dan dingin serta panas bertabrakan, menyebabkan ledakan hebat. Tidak seorang pun dapat menghentikan klan Red Flame jika kita ingin membawa seseorang. Apakah klan jiwa es ingin memulai perang dengan klan Red Flame? Lelaki tua dari klan Scarlet Flame berkata dengan dingin. Wajah para ahli klan jiwa es menjadi gelap. Perang habis-habisan dengan klan Scarlet Flame sangat merugikan klan jiwa es. Apakah itu sepadan bagi Lu Ming? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Tetua, kita sudah mendapatkan hati dingin giok es. Kali ini, itu semua berkat Lu Ming. Klan kita sangat berhutang budi padanya. Bingking segera mengirim pesan kepada para tetua klan jiwa es. Apa? Aku sudah mendapatkan hati giok es. Para tetua klan jiwa es sangat gembira saat mendengar ini. Pada awalnya, para tetua klan jiwa es tidak yakin bahwa mereka akan dapat memperoleh hati dingin batu giok es. Bagaimanapun, klan jiwa es telah mengirim orang ke tanah leluhur lebih dari sekali di masa lalu, tetapi mereka selalu kembali dengan tangan kosong dan menderita kerugian besar. Kali ini, dia telah mengirim seseorang untuk mencoba peruntungannya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memperoleh hati dingin batu giok es. Terlebih lagi, itu semua berkat Lu Ming. Lu Ming telah membantu klan jiwa es memperoleh hati dingin batu giok es. Ini adalah bantuan yang besar. Dia, klan jiwa es, harus melindunginya. Para tetua klan jiwa es saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Pria ini adalah tamu yang diundang oleh klan jiwa esku. Jika kau menyentuhnya, kau menyentuh anggota klan jiwa esku. Jika kau ingin memulai perang, maka mulailah perang. Klan jiwa esku tidak takut pada siapapun. Kata pembangkit tenaga listrik klan jiwa es. Matanya tegas dan dipenuhi dengan keinginan bertarung yang kuat. Dia sama sekali tidak mundur. Orang tua dari klan api merah itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa klan jiwa es begitu kuat. Sepertinya klan jiwa esmu akan mati bersama anak ini. Aku akan memenuhi keinginanmu. Orang tua dari suku api merah itu sangat kuat. Rambut merah dan janggut panjangnya berkibar tertiup angin.
Tubuhnya merah seperti sepotong besi yang terbakar, dan suhu yang sangat tinggi terus menyebar. Boom! Tiba-tiba, orang tua dari klan api merah itu menyerang. Dia melayangkan pukulan ke pembangkit tenaga listrik klan Jiwa Es. Pedang Dewa Es beku. Ahli dari klan Jiwa Es itu sama sekali tidak takut. Dia juga menyerang. Cahaya pedang yang dingin menusuk tulang menyegel seluruh langit berbintang dalam es. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan langit berbintang mendidih. Gelombang kejut yang mengerikan melolong melalui langit berbintang. Klan Jiwa Es, kalian mencari kematian. Para pembudidaya kuat lainnya dari klan api merah juga berteriak dengan marah. Mereka melepaskan aura mengerikan mereka dan menyerang para kultivator kuat dari klan Jiwa Es seperti gunung berapi yang meletus. No Veld Bein.com. Bunuh. Para tetua klan Jiwa Es berteriak dan menyerang pihak lain. Klan Api Merah dan klan Jiwa Es masing-masing memiliki lusinan master. Mereka saling bertarung, dan langit berbintang menjadi kacau. Kekuatan yang mengerikan. Berdiri di jalan meteorit, jantung Luming berdetak kencang saat dia menyaksikan pertempuran di luar. Kekuatan para ahli ini benar-benar mengejutkan. Mereka jauh lebih kuat dari mereka. Salah satu dari orang-orang hebat ini bisa menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan satu gerakan. Ahli alam dewa. Semua ahli ini adalah ahli alam dewa tanpa diragukan lagi. Selain itu, mereka bukan ahli alam dewa biasa. Yang terlemah di antara mereka mungkin adalah ahli alam dewa puncak. Saat ini, situasi di wilayah bintang surga Qin sangat rumit. Meskipun klan Scarlet Flame kuat dan dikenal sebagai klan terkuat di wilayah bintang surga Qin, 13 klan surga Qin menempati hampir setengah wilayah-wilayah bintang surga Qin. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Meskipun tidak ada sekte yang dapat dibandingkan dengan suku Scarlet Flame dalam hal kekuatan. Namun, selama beberapa sekte bergabung, atau bahkan dua sekte Overlord bergabung, mereka akan dapat menyaingi suku Api Merah. Jika klan Scarlet Flame dan klan Jiwa Es memulai perang dan kedua belah pihak menderita, klan 13 Surgawi Qin pasti akan segera menyerang untuk menghancurkan mereka dan mengambil wilayah mereka. Tiba-tiba, wajah anggota suku Api Merah berubah. Mereka melihat ke langit berbintang yang jauh. Di arah itu, ada banyak cahaya pelangi yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh tidak, master lain dari klan Jiwa Es ada di sini. Wajah para anggota suku Api Merah berubah. Mundur, kita akan mundur untuk hari ini. Bocah dari sekte Kongsuan itu, jangan biarkan siapapun dari suku Api Merah melihatnya saat dia keluar di masa depan. Jika mereka melihatnya, bunuh dia. Seorang lelaki tua dari suku Api Merah meraung dan mulai mundur. Para ahli dari ras Api Merah membawa para jenius yang tersisa dari ras Api Merah dan sekte pedang abadi dan terbang ke kejauhan dalam garis-garis cahaya. Para ahli dari klan Jiwa Es tidak mengejar mereka. Orang-orang dari suku Api Merah sangat kuat. Mereka memiliki para ahli alam dewa raja. Jika mereka mengejar mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Bus dan EBCP, Wash. Di kejauhan, sinar cahaya terbang dan memperlihatkan sosok mereka. Mereka semua adalah master dari klan Jiwa Es. Bajingan ras Api Merah, dia berlari sangat cepat. Seorang pria kekar dari klan Jiwa Es cemberut. Tuan muda ke-9, Anda bisa keluar. Pada saat itu, seseorang melihat ke arah Bingking, Luming, dan yang lainnya. Bingking dan yang lainnya mengangguk dan terbang keluar dari jalan meteorit. Seketika, para ahli dari klan Jiwa Es menyelimuti mereka dengan kekuatan ilahi mereka. Tuan muda ke-9, apakah Anda benar-benar mendapatkan hati dingin dari batu giok es? Banyak ahli dari klan Jiwa Es menatap Bingking dengan mata berapi-api. Ya, itu benar. Para tetua, silakan lihat. Bingking mengangguk dan mengeluarkan kotak batu giok itu. Dia membuka kotak giok itu dan memperlihatkan hati yang dingin dari batu giok es. Rasa dingin yang mengerikan terpancar darinya. Hati dingin giok es, benar-benar hati dingin giok es. Persis sama dengan apa yang tercatat dalam catatan kuno klan saya. Surga memberkati klan saya. Seorang lelaki tua dari klan Jiwa Es, yang wajahnya penuh kerutan, mendongak dan mendesah.